Selamat malam, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang pada malam hari ini kita bisa kembali dipersekutukan di dalam ibadah malam pertengahan minggu, di mana kita kembali bersekutu di ibadah ini di tahun yang baru, di tahun 2022 ini. Pada malam hari ini, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami berterima kasih Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, untuk kesempatan, untuk anugerah dan kasih-Mu yang masih berlaku dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami kembali diizinkan bersekutu dengan firman Tuhan, untuk beroleh kekuatan lewat firman Tuhan, beroleh pertolongan, penghiburan, bahkan kami boleh mendapatkan pengetahuan lewat firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah bagi kehidupan kami sangat penting. Firman-Mu bagi kehidupan kami adalah penuntun untuk kami masuk ke dalam seluruh kehendak dan kebenaran-Mu, ke dalam seluruh kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih bahwa kami dalam kebenaran firman-Mu malam hari ini. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama. Surat 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima, Perhatikan di sini. Di dalam kesempatan malam hari ini, dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-1, saya beri judul Jangan Buat Sia-sia Kasih Karunia. Seringkali kita tergoda untuk menganggap sepele, menganggap menjadi tidak penting, ya, oleh karena keadaan kita, kesibukan kita, oleh karena pergulatan hidup kita, sehingga kita lupa bahwa kita sudah beroleh kasih karunia. Sehingga hari-hari kita sebagai orang percaya kemudian disibukkan oleh begitu banyak program kehidupan kita, sehingga kasih karunia yang sudah diberikan yang akan sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan keimanan kita, ya, sangat berpengaruh untuk membawa kita menjadi seperti apa yang firman Tuhan inginkan, itu kemudian terlewatkan, ya, terabaikan begitu saja. Hingga pada malam hari ini lewat tulisan Rasul Paulus ini, ya, kepada orang-orang di Korintus, surat kiriman yang kedua ini kepada orang di Korintus mengingatkan kita, ya, bahwa kita pada saat ini dan juga pada saat itu firman Allah dituliskan bagi orang-orang di Korintus, ya, supaya kasih karunia di dalam Kristus, ya, kasih karunia adalah kehidupan percaya dalam Yesus Kristus, ya, ini jangan menjadi sia-sia. Mengapa kita tidak diperbolehkan? Mengapa kita diingatkan, dilarang, dicegah, ya, supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang kita miliki. Yang pertama tentu kita akan lihat di dalam ayat yang kedua, dikatakan apa? Ayat yang kedua ini adalah catatan di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-8, sehingga dituliskan dalam 2 Korintus dikatakan sebab Allah berfirman. Ini pernah dicatat di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-8. Ya. Nanti saudara bisa lihat itu sama persis seperti ini. Ayat yang kedua, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kenapa kemudian ayat 1 ini disinergikan dengan ayat 2 yang memang adalah catatan di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-8. Saya katakan mengapa kita diingatkan untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia, yaitu kehidupan percaya dalam Kristus. Kasih karunia adalah hidup di dalam Kristus, kebenaran di dalam Kristus, keselamatan di dalam Kristus, damai sejahtera di dalam Kristus. Itu kasih karunia orang percaya, yang orang percaya miliki melalui dan di dalam Yesus Kristus. Nah, karena apa? Ayat kedua ini menjawab, sebab Allah berfirman, ya, karena Tuhan sudah berfirman, maka di dalam kasih karunia kita akan lihat ada dua penting di sana tentang waktu dan hari. Saya coba melihat di dalam kamus bahasa Indonesia tentang waktu. Waktu adalah saat ketika proses, ya. Jadi saat ketika proses itu waktu. Tapi kalau kita lihat hari menurut kamus adalah lebih kepada keadaan yang menyangkut seluruh waktu, itu hari.
Sehingga ada hari kerja, ada hari libur, ya kan? Itu sepanjang waktu di mana kita menyangkut seluruh waktu itu sendiri, keadaan di mana saatnya kita berada dalam situasi itu. Ini hari. Jadi katakan dalam kamus dikatakan lebih kepada keadaannya, yaitu yang menyangkut seluruh waktu dia sepanjang peredaran itu ada. Jadi kita lihat di sana hari ini kan berdasarkan putaran ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua hal penting yang harus kita pahami dalam kasih karunia. Dua kata ini menjadi penjelasan supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia, karena Tuhan sudah berfirman, pada waktu aku berkenan. Perhatikan tadi saya sudah katakan waktu dengan hari ini dua hal yang harus kita pahami. Di mana waktu adalah saat ketika prosesnya, kemudian hari adalah lebih pada keadaan yang menyangkut seluruh waktu itu sendiri. Maka saya ingin katakan di poin ini, di dalam kasih karunia atau dalam kehidupan keselamatan dalam Yesus Kristus, ya ini menyangkut kesempatan buat kita, ya saudaraku. Dikatakan pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Perhatikan, yang pertama ini kesempatan buat kita di dalam kasih karunia, kita didengarkan Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia adalah kehidupan di dalam Kristus. Alkitab kita berkata bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Kalau kita tinggal di dalam dia, yaitu Yesus Kristus yang selalu didengarkan Bapa, maka kita punya waktu, kesempatan didengarkan oleh Tuhan. Apa artinya? Saudaraku, waktu saudara berdoa kepada Tuhan, saudara berharap Tuhan mendengar. Saya dan saudara berharap Tuhan mendengar. Dan ini hanya akan terjadi di dalam kasih karunia. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita beroleh kehidupan berkenan, maka kita juga berhak punya kesempatan untuk didengarkan oleh Bapa, oleh Tuhan, tempat di mana kita berdoa. Nah, kalau mau selalu didengarkan oleh Bapa, tetaplah tinggal di dalam kasih karunia Yesus Kristus, yaitu waktu, yaitu saat-saat hidup kita yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Itulah saatnya kita menemukan jawaban di dalam Tuhan. Jadi betapa pentingnya kasih karunia, maka dicegah supaya kita jangan menyia-nyiakan. Ketika kita berdoa, kita kepingin didengar oleh Tuhan, tapi di sisi lain kita selalu bertindak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Maka saya katakan pada waktu aku berkenan, ini ayat yang kedua, aku akan mendengarkan engkau. Ada proses, ya, ada proses saat ketika itu terjadi, ketika Tuhan mendengarkan kita. Prosesnya adalah ketika kita sudah fokus kepada kasih karunia dan tidak menyia-nyiakannya. Artinya kita terus ada di jalur itu, tinggal dalam kasih karunia itu, dan mengerjakan di dalam kasih karunia apa yang diinginkan Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kalau tidak, itu tadi saya katakan, kita berada di dalam keadaan yang tidak berkenan. Karena kalau kita tinggal dalam Kristus, dalam kasih karunia-Nya, Kristus adalah pribadi yang selalu didengarkan oleh Bapa. Pribadi yang selalu didengar. Bayangkan kalau kita tinggal dalam Kristus dan Kristus adalah pribadi yang selalu didengar, apa yang tidak Bapak tidak bisa lakukan, apa yang Bapak tidak bisa lakukan, semua Bapak bisa lakukan di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Jadi bagaimana mungkin ya kalau kita ingin didengar oleh Bapa, tapi kita tidak tinggal dalam kasih karunia? Tentu suatu hal yang tidak mungkin. Maka kalau ingin kita didengarkan oleh Bapa, tinggallah di dalam kasih karunia. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu perkenanan itu. Karena itulah proses di mana Tuhan akan melakukan apa yang kita minta. Ya, bayangkan di dalam nama Yesus semua diberikan. Tapi kenapa seringkali kita minta tidak diberikan semua? Karena seringkali kita berada ya tidak tepat di dalam kasih karunia. Kalau kita tinggal tepat dan tetap dalam kasih karunia, apa yang tidak bisa Bapak tidak berikan? Bapak selalu bisa berikan. Apapun yang kita minta dan doakan, dikatakan. Nah, asal doanya sesuai dalam kasih karunia di dalam Yesus Kristus, itu yang dikerjakan Bapak. Ada berapa banyak doa kita yang di luar kasih karunia sebetulnya tidak sesuai dengan Kristus. Selalu apa yang di dalam Kristus itu mempermuliakan Bapa.
Ya, seringkali yang kita minta itu pada akhirnya tidak mempermuliakan Bapa, bahkan cenderung mempermuliakan diri kita. Itu yang selalu tidak terjadi memang pada akhirnya. Dan kalaupun terjadi, akhirnya menjadi jerat dan membuat kita kemudian menjadi terpuruk dan terjebak dalam keadaan yang salah bukan Bapa, tapi kita tidak tinggal tetap dalam kasih karunia. Nah, di dalam kasih karunia Yesus Kristus apapun bisa dikerjakan Bapa kalau kita tidak menyia-nyiakan itu. Dan kita ada di dalam waktu itu, waktu perkenanan, aku akan mendengarkan engkau. Ya, Yesus telah didengarkan oleh Bapa. Saya pernah katakan dalam khotbah kebangkitan Lazarus pada waktu yang lampau, Yesus berkata, terima kasih Bapa, engkau telah mendengarkan aku. Yesus menghadap ke langit. Dia bersyukur karena Bapanya selalu mendengarkan dia. Lalu dia memerintahkan Lazarus keluar. Bayangkan saudaraku, kalau kita tinggal dalam Kristus, apa yang Kristus minta kepada Bapa itu selalu didengar. Dan kita akan menjadi orang-orang sangat bersukacita di dalam kasih karunia. Karena di dalam kasih karunia ada begitu banyak kekayaan, ada begitu banyak ruang yang kita bisa akses, ada begitu banyak kesempatan yang kita bisa akan nikmati. Sekalipun kita belum di surga, nama itu berkuasa menghadirkan suasana surga. Nama Yesus sanggup menghadirkan damai sejahtera yang tidak sama dengan apa yang kita terima di dunia ini. Kita sudah banyak menerima apa yang dari dunia, yang toh pada akhirnya juga selesai, habis, berakhir. Tapi kalau kita memiliki di bumi ini damai sejahtera ini dalam Yesus Kristus, dalam kasih karunia Yesus Kristus, dalam keadaan apapun sukacita kita tidak akan pernah habis. Damai sejahtera kita tidak pernah hilang. Ketika kita diizinkan mungkin kurang sehat, kekurangan, menghadapi masalah, damai sejahtera menjadi jaminan kekuatan kita. Paulus katakan justru dalam kelemahan pula, yaitu jelas sekali. Maka kita lihat saudara di poin yang kedua, di dalam kasih karunia kita diselamatkan. Tadi dikatakan kita didengarkan. Didengarkan ini kebutuhan saudara. Saudaraku berdoa itu butuh didengar oleh Tuhan. Ya, kalau kita berdoa tanpa kepingin didengar, saya rasa kita berdoa cuma seperti apa ya? Ya seperti mungkin cuma melakukan tindakan-tindakan yang tidak ada hasilnya. Tapi karena kita percaya bahwa waktu kita berdoa kita akan menerima dan didengarkan oleh Bapa, maka kita bersemangat berdoa. Nah, kemudian di sini yang kedua dalam kasih karunia, ya kalau kita tidak menyia-nyiakan, di dalam kasih karunia itu ada keselamatan. Dan keselamatan itulah yang kita rindukan. Dan keselamatan itulah yang diingini semua manusia di seluruh muka bumi pada akhirnya. Manusia yang paling apapun namanya, ketika dia harus menghadapi titik di mana dia harus mengalami sesuatu yang mungkin tidak bisa dia bantah, seperti penderitaan, kematian dan sebagainya, dia butuh keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan ini terjadi dan dinyatakan hanya di dalam kasih karunia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Paulus sering menyebut kasih karunia. Kasih karunia adalah kekayaan Kristus, yaitu hidup di dalam Kristus. Kekayaan dalam Kristus ini berbeda dengan apa yang kita lihat di dunia, apa yang kita miliki di dunia. Kekayaan dalam Kristus, dalam kasih karunia itu nggak bisa habis, ya, nggak bisa usang, nggak bisa rusak, nggak bisa lenyap, asal kita tinggal di situ di dalam kasih karunia. Yang kemudian menjadi lenyap adalah ketika kita keluar dari kasih karunia. Sebetulnya kasih karunia tidak berakhir, cuman kehidupan kita yang keluar dari jalur itu, sehingga suplai damai sejahtera, suplai sukacita itu dari kasih karunia itu tidak terjadi, terputus. Dosa, pelanggaran, ketidaktaatan, ketidaksetiaan itu telah memutus akses kepada kasih karunia yang menimbulkan damai sejahtera sukacita oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya. Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Dikatakan di sini, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Perhatikan, keselamatan, pertolongan ini menjadi kebutuhan. Ketika seseorang hidup dalam Kristus, dia harus yakin, dia harus berharap, dia harus percaya bahwa dia membutuhkan keselamatan. Kita nggak cuma sekedar kenal Yesus, percaya sembah Yesus. Pada akhirnya kita harus menaruh seluruh harap kita kepada keselamatan dalam Yesus Kristus, kepada pertolongan di dalam Yesus Kristus. Pertolongan ketika kita masih di bumi ini, masih butuh jalan keluar dalam persoalan, penderitaan, kekurangan. Kita butuh itu supaya kita diselamatkan dalam keadaan kita. Bahkan pada akhirnya kita diselamatkan dari siksa api neraka, dari ancaman kebinasaan yang mengintai kita setiap saat, yang mengincar hidup kita setiap
Kalau kita tinggal dalam kasih karunia, Yesus Kristus oleh Roh Kudus akan memelihara kita, menyertai kita, supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan penggodaan. Ini resiko-resiko yang dihadapi oleh orang percaya. Kalau tidak sungguh-sungguh dalam kasih karunia, godaan, cobaan, yaitu akan datang, itu akan kita hadapi. Kalau kita tidak bersama Roh Kudus, penolong yang menyertai selama-lamanya, kita pasti akan jatuh. Tapi kalau kita tinggal dalam kasih karunia, walaupun sederet apapun yang diperhadapkan, ingat kita masih di bumi ini. Penggodaan, pencobaan itu ada di bumi ini. Orang percaya selalu berhadapan dengan itu. Tapi janji Tuhan, Roh Kudus itu pribadi yang mendiami dan menyertai orang percaya. Dia akan selalu menolong ketika pada waktu, pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Tadi saya katakan hari adalah sepanjang waktu yang ada. Jadi kita butuh pertolongan Tuhan senantiasa. Dikatakan jadinya pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong. Kalau saudara tinggal dalam kasih karunia itu, dalam keselamatan Yesus Kristus, itu banyak pertolongan terjadi. Kenapa orang tidak menemukan pertolongan? Karena dia mencari pertolongan di luar kasih karunia. Dan pertolongan di luar kasih karunia itu terbatas sekali. Saya katakan manusia paling menolong 2 kali. Ketiganya sudah bosan menolong. Kalaupun ada yang nolong berkali-kali itu langka. Enggak semua orang. Ada setiap manusia punya pergumulan. Setiap manusia punya kebutuhan, punya persoalan. Ketika kita butuh, manusia yang kita mintai pertolongan juga butuh. Dia bilang, saya juga sedang butuh. Ya, saya juga lagi perlu. Padahal kita perlu pertolongan manusia. Manusia yang kita mintai pertolongan, dia bilang dia juga sedang perlu. Itulah pertolongan di luar kasih karunia. Tapi kalau kita tinggal di dalam Kristus, dalam kasih karunia, tidak menyia-nyiakan itu. Perhatikan di sini. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ini firman Tuhan yang ngomong, ya, ribuan tahun yang lalu. Bahkan sebelum Kristus, ratusan tahun sebelum Rasul Paulus menulis ini. Itu Nabi Yesaya juga mengatakan nubuatan ini, janji keselamatan di dalam Kristus tentang pemulihan Sion. Itu janji keselamatan dalam Kristus, bahwa Tuhan memang akan menolong. Nah, pertolongan ini yang kita butuhkan sepanjang hari sekarang. Kita kan belum ke surga, kita kan masih menghadapi sakit, penyakit, persoalan, penderita. Kita butuh tinggal dalam kasih karunia, karena kita butuh ditolong oleh Tuhan yang tidak pernah bosan-bosannya menolong kita. Tolong ini kita mengerti supaya kita nanti menjadi orang di sini yang nggak kecewa. Kok saya sudah setia, kok saya sudah rajin lakukan firman Tuhan, ketika diproses kita nggak sadar itu proses. Dibilang kok nggak ada pertolongan. Ya kok saudara-saudara seiman juga nggak menolong. Kan saya sudah bilang tadi, saudara seiman pun manusia, punya keperluan, ya kan? Akhirnya apa? Kita kecewa karena kita menaruh harapan kepada manusia. Tapi kalau kita menaruh harapan dalam kasih karunia, ada pribadi yang menolong setia, ada pribadi yang menolong yang nggak pernah bosan. Ya, Tuhan bisa gerakkan manusia-manusia siapa saja. Tidak harus si A, si B, si C. Ya, saya hanya mengatakannya supaya kita tahu. Ya, saya hidup dalam janji-janji Tuhan sampai hari ini. Ya, saya belajar hidup menaruh harap saya kepada apa yang saya belum lihat memang. Supaya saudara percaya. Ya, saya percaya. Ya, kalau sudah waktunya pasti kita akan kembali. Tapi kalau belum waktunya kita akan terus mengalami pertolongan Tuhan di bumi ini. Maka sepanjang hari seluruh waktu hidup kita pasti ada pertolongan di dalam keselamatan ini. Ya kalau menyelamatkan masuk surga jadi sudah dijamin. Masa dia nggak sanggup kasih kita makan? Dia masa kita nggak percaya bahwa dia sanggup kasih kita uang, kasih kita pekerjaan, kasih kita usaha? Asal kita mau percaya dan mau bertindak dengan iman. Jadi Tuhan yang kita sembah, Tuhan sangat mengerti batas-batas kehidupan kita, sangat mengerti potensi-potensi kita, sangat mengerti kemauan kita. Ya, dia tahu kemauan kita. Ya, sehingga dia akan terus bawa kita. Ya. Karena kita manusia yang hidup, yang punya gairah, dia akan arahkan kita ke dalam kebenaran. Supaya gairah hidup kita ini selalu untuk kemuliaan nama Tuhan. Gairah kita hanya untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, sayang waktu-waktu ini kalau tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Apalagi keadaan ini seperti ini.
Yang hari kita dihantui mungkin rasa takut, takut sakit, takut mati, takut kena virus dan sebagainya. Belum lagi berita-berita ini, berita-berita itu, belum lagi kabar-kabar yang sekarang tentang hal-hal yang menakutkan, tentang akhir zaman. Waduh saudara, kalau saudara nggak tinggal dalam kasih karunia, dan saudara nggak punya iman yang full percaya Tuhan, saudara akan mudah sekali disesatkan dengan rupa-rupa angin pengajaran, dengan rupa-rupa tipu daya yang saya katakan minggu kemarin, diperdaya oleh keadaan, oleh iblis. Padahal kita punya iman, kalau kita punya kepercayaan, ada pertolongan, ada keselamatan di dalam Kristus setiap keadaan kita, setiap hari, di setiap keadaan kita. Ya, sekarang kita perlu Tuhan menyetabilkan hidup kita. Ya, kita lihat dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Surat 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Ini Tuhan yang ngomong ya kepada Paulus, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka, kata Paulus, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kesadaran ini kesadaran hidup yang sungguh-sungguh dalam kasih karunia, seringkali membawa kita ke dalam kesadaran bahwa ada batas-batas kekuatan diri kita, sehingga kita harus mengakui betapa lemahnya tubuh ini. Paulus orang yang sangat luar biasa, dan Paulus telah belajar menempatkan diri sebagai pribadi yang sebetulnya lemah, ya, tidak punya kekuatan. Tapi dikatakan dia yakin dalam kasih karunia. Dia ketika dia lemah, ini memancing kuasa Kristus, ya, kuasa Roh Kudus, Roh yang memampukan itu turun menaungi, menjaga dia, menjaga pikiran, menjaga hidupnya, menjaga rohnya. Supaya apa? Supaya dia tetap berada di dalam kasih karunia, dan dia dalam keadaan yang memang seperti apa yang Tuhan mau. Tadi saya katakan saat yang kita alami sekarang ini seperti dikatakan Paulus barusan, bahwa sekarang kita perlu ya menyetabilkan hidup kita ya di dalam kehendak Allah, di dalam situasi yang paling rendah sekali, yang paling lemah sekali. Nah, ketika kita belajar menyetabilkan ini, kita nggak kemudian goyang ketika kita lemah ke dalam persoalan, dalam penderitaan. Kita justru mengakui kasih karunia itu akan memancing ya. Ya tadi kan saya minjam kata itu, mancing. Kuasa Kristus menaungi, turun menaungi. Ya, kalau kuasa Kristus turun menaungi, itu yang terjadi damai sejahtera. Karena kuasa Roh Kudus itu sumber damai sejahtera. Itu roh sukacita, itu roh damai sejahtera. Orang-orang yang telah belajar menjaga diri dalam kasih karunia, dia akan tetap berbahagia walaupun dalam kelemahan, dalam penderitaan, dalam sakit, dalam kekurangan, dalam kesukaran, penderitaan, kesusahan. Karena dia percaya dia ada dalam kasih karunia. Karena kuasa Kristus akan menaungi dia. Ya justru dalam kelemahanlah kuasa Kristus menjadi sempurna. Sempurnanya di mana? Kuasanya menjadi full bekerja ketika kita tidak lagi menaruh kekuatan kita di situ. Kita serahkan seluruhnya sampai titik yang paling rendah diri kita di bawah kaki Tuhan. Maka kuasanya menjadi sempurna. Kenapa seringkali kita nggak menjadi sukacita waktu menderita? Karena kita nggak yakin bahwa kita ada dalam kasih karunia. Ketika kita sadar justru dalam keadaan lemah inilah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kuasa Tuhan yang sempurna itu Roh Kudus. Ya. Maka kita akan mengerti kalau yang sempurna itu tiba, kita akan menjadi betul-betul menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Walaupun kita saat ini susah, kita kekurangan, mungkin nggak punya uang, nggak punya ini dan itu sebagainya, itu bukan menjadi ukuran lagi. Ya, karena itu akan terus berputar ya. Kadang ada kekurangan, ada kelimpahan, kadang ada kurang sehat, kadang mungkin sakit, drop dan sebagainya. Itulah di dunia. Ya, firman Allah katakan saat ini memang manusia lahirnya kita semakin merosot. Nggak ada yang semakin naik, semakin merosot. Tapi bukan itu persoalan kita. Yang sekarang menjadi program kita, apakah manusia rohani kita ikut merosot? Ini yang harus kita pertanyakan sama diri kita. Kalau gara-gara kita susah, gara-gara pandemi terus rohani kita melorot, ya ini sudah alamat, saudara. Alamat kita tidak mengalami kuasa yang sempurna itu. Yang ada hanya kegelisahan, ratapan, keluh kesah, kesedihan, dan kita berbagi kesusahan. Ya, berbagi cerita kesusahan, bukan cerita damai sejahtera, bukan cerita kabar baik dalam Kristus. Ini yang harus kita perhatikan.
Setiap hari kita menghadapi keadaan seperti ini. Tapi betapa firman Tuhan selalu mengingatkan kita, betapa firman Tuhan begitu serius mengontrol kita lewat ibadah tengah minggu, lewat ibadah minggu. Ya, semakin kita serius memperhatikan, kita semakin bersuka cita. Bahwa saatnya nggak lama lagi. Entah Tuhan yang datang, Maranatha, entah kita yang meninggal dunia, nggak jadi persoalan. Tapi kita akan terlihat bergairah menghadapi hari-hari akhir kehidupan kita sekalipun, menghadapi hari-hari di mana zaman akhir ini telah mulai ya tiba. Kita nggak akan menjadi lemah, ya. Jadi kita sungguh-sungguh, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tidak ada lain tujuannya bermegah dalam kelemahan selain memancing kuasa Kristus untuk menaungi. Semakin kita merasa lemah, semakin Tuhan kuat menaungi kita. Semakin kuat keselamatan dalam Kristus. Ya, ingat, justru bukan dalam kekuatanlah kuasa itu menaungi dengan sempurna. Tapi ketika kita merasa tidak berdaya, merasa lemah, bukan berarti tidak punya apa-apa, tapi menaruh seluruh keberadaan kita. Ketika kita mungkin secara materi, secara kesehatan kita ada, kita cukup, kita tidak sakit, kita tidak kekurangan. Tapi kita hidup menaruh sepenuhnya kepada Tuhan. Itu pun kita seperti orang yang memang dalam kondisi yang lemah. Kita enggak menganggap bahwa kita kuat waktu kita sehat. Kita enggak menganggap kita kuat waktu kita punya segala sesuatu. Kita tetap menempatkan diri sebagai pribadi yang bisa memancing kuasa yang sempurna itu menaungi. Yang terakhir, di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-7 di bagian ini, bahwa dalam kasih karunia ada keselamatan, ya, ada pertolongan. Kalau di dalam bagian yang pertama tadi, di dalam kasih karunia ada kesempatan untuk kita didengarkan oleh Tuhan. Ya, kita lihat sebagai penutup Efesus pasal 2 ayat yang ke-7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi kita gak akan merasa rugi ketika kita hidup dalam kasih karunia. Yang menjadi rugi adalah ketika kita mulai menyia-nyiakan kasih karunia. Kesempatan itu tidak akan berulang, saudara. Waktunya akan terus bergulir. Kalau kita tidak bisa gunakan, yang muncul nanti cuma ada penyesalan, peratapan, penderitaan yang tiada berakhir. Tapi kalau kita sungguh-sungguh yakin bahwa pada masa yang akan datang Dia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya, surga yang kekal, surga yang penuh dengan kesukaan, penuh dengan sukacita, kegembiraan dan damai sejahtera dari Tuhan, itu akan dinyatakan sesuai dengan kebaikannya, kebaikan Kristus kepada kekasih-kekasihnya, kebaikan Kristus kepada penyembah-penyembahnya. Ingat, Yesus tidak akan salah melihat siapa penyembah-penyembahnya. Yesus tidak akan salah memberikan mahkotanya, siapa penyembah-penyembah yang sebenarnya. Bapak Ibu, kiranya saya dan saudara menjadi penyembah-penyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Biarlah kebenaran firman Allah dan roh daripada Kristus itu senantiasa membakar semangat kita di dalam belajar firman Tuhan, di dalam beribadah, mempermuliakan nama Tuhan, memuji, melayani kehendak Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan, buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami semua. Kami terbatas dalam menangkap keseluruhannya. Namun karena ada Roh Kudus yang terus mengontrol, membimbing kami, ada guru agung yang mengajar-ajari kami yakin sekali kami akan mampu bersama Roh Kudus untuk memahami, mengerti dan melakukannya. Karena Roh Kudus adalah Roh penolong di dalam kebenaran itu sendiri. Terima kasih. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan, yang sangat dikasih oleh Yesus Kristus, saya tetap mengingatkan kita untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, dan tetap mentaati anjuran pemerintah. Bagi saudara yang mungkin memang ditetapkan sudah mendapat bagian untuk vaksin yang ketiga, saya hanya menyampaikan pesan ini lewat kesempatan ini melalui pemerintah untuk disampaikan melalui mimbar-mimbar, kesempatan-kesempatan. Silakan saudara ambil sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Mungkin sudah menerima jadwalnya, sudah menerima tiketnya begitu untuk divaksin, silakan. Jangan pernah takut, percaya Tuhan, lakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, semua akan baik
Ya, Tuhan dipermuliakan, Tuhan melindungi kita semua, Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu dalam ibadah minggu. Tetap semangat, jangan lemah, jangan mau lagi kalah dengan keadaan. Tuhan menolong kita. Kita tunduk. Kami mengucap syukur buat peribadatan yang terus kami lakukan dan sudah mulai kami lakukan di awal pada tahun ini. Mari Tuhan hadirlah, lawatlah dan berkatilah umat-Mu. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, Tuhan tolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam ikatan Tuhan lepaskan, yang dalam kebimbangan, keraguan-keraguan, ketidakpercayaan Tuhan hadir menetapkan. Tuhan tolong juga Engkau yang mengarahkan kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu untuk terus mempercayai Tuhan jelang kedatangan Tuhan, supaya kami jangan didapati menyia-nyiakan kesempatan dalam Kristus yaitu kasih karunia, tapi kami sungguh-sungguh bisa menggunakan ruang ini, menikmati kesempatan ini dan mengalami keselamatan di dalam kasih karunia ini. Terima kasih Tuhan. Selamatkan umat-Mu dan berkati setiap pribadi rumah tangga, ada suami istri, anak-anak, dan berkati dengan damai sejahtera, sukacita, keharmonisan dalam rumah tangga masing-masing. Para suami istri berikan kesehatan, berikan damai sejahtera, kerukunan, sehingga anggur cinta kasih mengalir dalam kehidupan setiap rumah tangga. Shalom turun atas kehidupan kami, buat setiap rumah tangga berhasil. Dan tolong bentengi, pagari, ikat setiap rumah tangga dengan cinta kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam pekerjaan, berkati setiap jemaat dalam pekerjaan, bidang-bidang usaha mereka, bisnis, apapun perdagangan yang mereka kerjakan, Tuhan berkati. Bahkan berbisnis online sekalipun Tuhan berkati. Dan campur tangan yang baru mulai bekerja, yang belum mendapatkan pekerjaan, berikan pekerjaan, yang belum mendapatkan teman hidup juga Tuhan pertemukan, memberikan jodoh yang daripada Tuhan, dan Tuhan persiapkan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan. Tuhan persiapkan kehidupan mereka untuk masa depan mereka. Dan rumah tangga yang baru terbentuk juga Tuhan, yang membutuhkan momongan, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Yang Tuhan sudah berikan juga berikan kesanggupan untuk membesarkan dengan cinta kasih Tuhan. Cukupkan nutrisi yang cukup bagi para balita dan batita. Berkati anak-anak kami dari tingkat yang kecil sampai yang terbesar, dari pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati program-program gereja kami, rencana ke depan pasca rapat ini boleh terrealisasi program kami di tahun ini. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati kepengurusan yang ada di gereja kami, menyerahkan organisasi kami di pusat sampai tingkat ke daerah. Berkati juga bangsa negeri kami dari pusat sampai ke daerah. Presiden, wakil presiden, staf menteri, kementerian yang ada, lembaga-lembaga negara yang ada. Tuhan berkati aparat keamanan berjaga-jaga. Tuhan memberkati Kristus multidimensi di bangsa ini. Tuhan juga turut campur tangan bencana musibah yang terjadi. Tuhan turut campur tangan dalam pemulihan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan melewati malam ini. Bawa kami, hantar kami masuk esok pagi. Berkati Tuhan kesehatan kami. Esok pagi bangun, umur sudah diperpanjang, berkat-berkat sudah diperbarui, nama Tuhan dipermuliakan. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa, kami rindu selalu memberkati pekerjaan-Mu ya Tuhan, dengan apa yang dapat kami kumpulkan di rumah tangga kami masing-masing. Karena Engkau sudah terlalu banyak berbuat untuk kami. Kami hanya bisa membalas Tuhan, mungkin hanya sebagian kecil yang dapat kami berikan. Namun ini lahir dari hati yang sangat mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang menjamin kehidupan kami, Tuhan menjamin keluar masuk kami. Dan Tuhan juga yang menjamin bidang-bidang pekerjaan bisnis usaha dagang kami semua. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Sidang jemaat ibadah tengah minggu yang dikasihi Tuhan, buka kedua belah telapak tangan-Mu, arahkan hatimu kepada berkat Tuhan. Turunlah anugerah damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih sayang, kecintaan dari pengantara yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kehidupan Roh Kudus-Nya menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha, dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam, Tuhan berkati kita.